Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idan Hamad Widianto, Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Saleh Kendari. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari dosen saya mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Sebelum saya melanjutkan video ini, pastikan Anda telah mengklik tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa basa-basi kita mulai videonya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen juga berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Kegiatan produksi atau manufacturing adalah setiap kegiatan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. Jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Konsep produksi atau production concept adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Mereka berasumsi bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk dan harga rendah. Jenis-jenis produksi. Pertama, produksi industri. Pengertian produksi industri adalah aktivitas produksi yang bertujuan mengubah bahan baku atau raw materials menjadi barang setengah jadi atau barang yang jadi kemudian dijual ke masyarakat. Kedua, produksi perdagangan. Pengertian produksi perdagangan adalah aktivitas produksi yang bertugas sebagai perantara antara produsen dan konsumen atau bisa juga disebut dengan sebagai distributor. Ketiga, produksi ekstraktif. Pengertian produksi ekstraktif adalah aktivitas produksi mengambil sumber daya alam dari dalam bumi dan kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu yang baru. Keempat, produksi pengangkutan. Pengertian produksi pengangkutan adalah aktivitas produksi yang bertujuan untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produsen ke pasar. Kelima, transportasi atau produksi pengangkutan. Ini merupakan jenis menggunakan aktivitas agar mempercepat dan memperpendek jarak antara pembeli dan konsumen dan pedagang. Keenam, produksi agraris. Pengertian produksi agraris adalah aktivitas produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk. Jelaskan tujuan kegiatan produksi. Tujuan produksi adalah berupaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. 3 permasalahan ekonomi modern untuk peningkatan bisnis. Dalam proses ekonomi tentunya akan selalu muncul berbagai masalah yang tidak sedikit. Masalah ekonomi yang dihadapi pun banyak dan beragam. Permasalahan ini sendiri muncul karena adanya pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keinginan yang tidak terbatas ini harus melawan sumber daya yang terbatas sehingga memicu masalah. Sering berjalannya waktu, masalah yang timbul terus bergeser sehingga memunculkan istilah masalah ekonomi modern. Di dalam ilmu ekonomi, masalah ekonomi modern ini terdiri atas 3 pokok permasalahan. Jika Anda belum mengetahui dan ingin mengetahui informasinya lebih detail, kami akan membahas mengenai 4 pokok permasalahan tersebut. Simak ulasan berikut ini. Table of Contents. Pertama, apa yang akan diproduksi atau what? Kedua, bagaimana cara memproduksi atau how? Ketiga, untuk siapa barang atau jasa diproduksi atau whom? Apa yang akan diproduksi? What? Penentuan apa yang akan diproduksi merupakan masalah pokok yang penting dalam ekonomi, karena selain jumlah sumber daya yang terbatas, kesalahan penentuan apa yang akan diproduksi bisa mengakibatkan kerugian, bahkan kebangkrutan bagi produsen, serta dapat pula merugikan masyarakat karena adanya barang dan jasa yang menumpuk dan tidak terpakai. Ini merupakan pemborosan sumber daya. Untuk mengetahui apa saja yang perlu diproduksi dalam rangka memenuhi keinginan konsumen, pihak konsumen harus memiliki penilaian berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik dasar manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak pernah puas.
sehingga tiap produk membutuhkan inovasi tanpa henti. Manusia menyukai hal-hal praktis, sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki kemampuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Manusia memiliki sifat ingin diakui dan dihargai, sehingga bagi beberapa kalangan ingin memiliki barang-barang yang bersifat prestige atau mewah. Manusia memiliki rasa ingin tahu, sehingga cenderung membutuhkan barang-barang yang mendukung rasa ingin tahu mereka. Bagaimana cara memproduksi atau how? Apabila produsen sudah menentukan apa yang akan diproduksi, langkah berikutnya adalah memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Cara memproduksi sangat berkaitan dengan cara mengombinasikan sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk menentukan cara produksi yang mana sesuai, produsen perlu mempertimbangkan aspek efisiensi atau penghematan. Pilihlah cara yang paling sedikit menumbuhkan biaya agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga relatif murah. Penghematan bisa dilakukan misalnya dengan mencari bahan baku dengan harga yang lebih murah tetapi tetap baik mutunya. Selain itu, mempertimbangkan pula perlu menggunakan mesin-mesin modern. Apabila permintaan sedikit, penggunaan mesin modern itu belum diperlukan. Untuk siapa barang atau jasa diproduksi atau whom? Hal ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar. Dengan kata lain, siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan untuk siapa, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: apa barang yang diproduksi? Pertanyaan ini akan menjawab tentang siapa saja yang akan terlibat dalam proses produksi dan ikut menikmati keuntungan dari proses produksi barang tersebut. Misalnya, penyediaan bahan baku, pegawai yang akan menerima upah, serta pemilik tanah atau bangunan yang akan menerima uang sewa. Siapa pengguna produk dan distribusinya? Pengguna produk akan menjelaskan kemana barang tersebut akan didistribusikan, dengan cara apa pendistribusiannya, dan bagaimana barang tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, jika barang tersebut untuk para remaja dan dipasarkan secara online, maka jasa kurir atau pengantaran akan ikut menikmati hasil proses produksi dan distribusi. Apakah angka pengangguran di tempat pemasaran sangat tinggi? Mengetahui jumlah angka pengangguran di suatu daerah sangatlah penting, dengan asumsi jika angka pengangguran rendah, maka daya beli masyarakat di daerah tersebut akan tinggi, karena memiliki penghasilan untuk melakukan pembelian. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Perseorangan firma adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Perseorangan komanditer atau CF adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Perseorangan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham, di mana saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perusahaan negara adalah perusahaan milik negara dengan dikelola oleh negara. Organisasi-organisasi lain. Di samping organisasi perusahaan tersebut di atas, masih terdapat organisasi lain dengan tujuan utama mencari laba, walaupun mungkin pula organisasi tersebut mempunyai aktivitas keuangan. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. 1. Perusahaan perseorangan. Kelebihan: mudah dibentuk, keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Pembuatan keputusan yang pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Relatif tidak ada kontrol dari pemerintah, sehingga pajak yang harus dibayar adalah pajak pribadi, bukan pajak usaha. Kekurangan: tanggung jawab utang tidak terbatas. Relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Relatif bertanggung pada pola pikir satu orang saja. Apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalan akan sangat besar. 2. Perseorangan firma. Kelebihan: modal tersedia banyak, meningkatkan kepercayaan kreditor,
keahlian dan keterampilan bertambah. Kelemahan, tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. 3. Perseroan terbatas atau PT. Kelebihan, adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas, relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Kelemahan, adanya perbedaan kepentingan dalam menjalankan PT, pemiliki saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak, biaya pendirian tidak sedikit. Itulah pembahasan tentang tugas dari dosen pengantar ilmu ekonomi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jadilah orang sukses dan orang berguna bagi orang-orang sekitar. Sampai jumpa di lain waktu dan see you next time.